warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kamila Zikri dari NPM 67. Dan di sini, kami kelompok 10 akan menjelaskan beberapa materi yang sudah disampaikan selama CBS mengenai bidang keorganisasian himatif dan juga keluarga himatif. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari bidang keorganisasian, yaitu sejarah himatif. Pada tahun 2012, Teknik Informatika berdiri dan berada di dalam Departemen Matematika. Jadi dalam satu departemen itu ada jurusan Matematika dan Teknik Informatika. Karena TI masih baru pada waktu itu, jadi mahasiswa TI kuliah di gedung Matematika dan ikut dalam himpunan Matematika, serta mengikuti OSJUR dan Mabimnya pula. Sehingga menjadi anggota Himatika pada waktu itu dan menjadi pengurus selama 1 tahun. Perbedaan program studi serta kebutuhan matematika dengan TI yang berbeda mendorong munculnya Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Angkatan 2012 Teknik Informatika memutuskan untuk mengurus di Himatika selama setahun dan berkomitmen bahwa selain menjadi pengurus dan belajar, mereka harus mencari sumber-sumber lain dan mempersiapkan pembentukan himatif dengan membentuk panitia perintis. Angkatan 2012 Teknik Informatika bergabung dan belajar melalui berbagai organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi, fakultas, universitas, bahkan luar kampus, sehingga ketika himatif terbentuk, mereka sudah mempunyai pengalaman dari organisasi lain dan bagaimana menjalankan organisasi kemahasiswaan untuk merintis himpunan baru. Pada saat Angkatan 2013 hadir, Angkatan 2012 melakukan koordinasi dengan Angkatan 2013 dan mengadakan beberapa kali rapat musyawarah persiapan pembentukan himpunan, sehingga terbentuklah tim perintis. Ada 11 orang tim perintis. Dari musyawarah itu dibentuk ke beberapa bagian. Ada 5 bagian dari tim perintis, yaitu ketuanya adalah Kang Faisal, bagian konsep organisasi adalah Kang Ogi, Kang Edrik, dan Kang Lukman. Bagian administrasi adalah Kang Iqbal dan Teh Disna. Bagian humas eksternal adalah Kang Jordi dan Kang Harits. Bagian humas internal adalah Kang Isa. Bagian identitas adalah Kang Radit dan Kang Rivo. Tugas dari tim perintis ini adalah mempersiapkan segala hal untuk berdirinya himpunan, termasuk pembuatan rancangan aturan-aturan yang disebut ADART untuk dibahas dalam musyawarah besar pembentukan himpunan. Setelah semua hal telah dipersiapkan, akhirnya hari Minggu 22 Desember 2013, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau yang kita sebut dengan Himatif terbentuk, dengan diselenggarakannya Musyawarah Besar 1 atau MUBES 1. Pada MUBES ini, menghasilkan ADART Himatif dan terpilihnya Kang Faisal Wahiduddin sebagai Ketua Himatif pertama. Selanjutnya, produk hukum himatif FMIPA Unpad. Produk hukum adalah aturan yang dibuat untuk mendasari dan atau menunjang berdirinya suatu organisasi. Produk hukum himatif FMIPA Unpad terdiri dari ADART, UU, dan GBHK. Yang pertama, ADART. ADART ialah singkatan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. AD atau Anggaran Dasar memuat penjelasan yang lebih mendasar, sedangkan ART atau Anggaran Rumah Tangga memuat penjelasan yang lebih lanjut seperti fungsinya. ADART memuat hal-hal yang menunjang berdirinya dan berjalannya himatif, seperti asal-usul berdirinya himatif FMIPA Unpad, hal-hal apa saja yang harus dilakukan bagi setiap anggota himatif FMIPA Unpad, dan tujuan serta visi misi dari himatif FMIPA Unpad. Di dalam ADART terdapat beberapa pasal penting, seperti tanggal berdirinya himatif FMIPA Unpad yaitu pada tanggal 22 Desember, kemudian asas landasan berdirinya himatif FMIPA Unpad, sifat himpunan, tujuan berdirinya himatif FMIPA Unpad, serta visi misi himatif FMIPA Unpad. Yang kedua, UU. UU atau Undang-Undang mencakup aturan-aturan yang dibutuhkan oleh himatif FMIPA Unpad di luar ADART dan GBHK, seperti Undang-Undang Pemilu yang mengatur berjalannya pemilu di himatif FMIPA Unpad, kemudian Undang-Undang Sanksi, dan juga Undang-Undang Tata Tertib Organisasi atau TTO yang mengatur bagaimana tata cara atau bagaimana aturan-aturan di setiap organisasi. Yang ketiga, GBHK. GBHK ialah singkatan dari garis-garis besar haluan kegiatan. GBHK bertujuan untuk mengarahkan kegiatan yang ada di himatif FMIPA Unpad. GBHK sendiri terbagi menjadi 2, yaitu GBHK Pola Arahan Jangka Panjang dan GBHK Pola Arahan Jangka Pendek. GBHK Pola Arahan Jangka Panjang mengalami perubahan sekali dalam 3 tahun, sedangkan GBHK Pola Arahan Jangka Pendek akan mengalami perubahan sekali dalam setahun. Perbedaan ADART, UU, dan GBHK. Yang pertama,
ADART berlaku dan mengatur seluruh anggota Himatif FMIPA Unpad. GBHK berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam Himatif FMIPA Unpad, dan UU memiliki fungsi yang lebih terkhusus berdasarkan pembagiannya. Yang kedua, berdasarkan garis besar dibentuknya. Garis besar dibentuknya ADART ialah agar seluruh anggota Himatif FMIPA Unpad dapat mengetahui tujuan dari Himatif ke depannya dengan sifat yang bagaimana. Untuk garis besar dibentuknya undang-undang ialah karena adanya agenda-agenda khusus dari Himatif FMIPA Unpad yang memerlukan peraturannya dalam bentuk undang-undang. Dan untuk garis besar dibentuknya GBHK ialah karena adanya aspirasi dari warga himpunan seperti mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya, di mana aspirasi tersebut akan dikaji, diolah, dan dirancang hingga disampaikan pada sidang awal tahun. Selanjutnya kita membahas tentang Badan Eksekutif atau BE Himatif FMIPA Unpad. BE Himatif FMIPA Unpad adalah lembaga tinggi yang bersifat eksekutif dalam kehidupan lembaga kemahasiswaan tingkat program studi. BE Himatif terdiri dari satu orang ketua yang dibantu oleh pengurus BE Himatif FMIPA Unpad. Mekanisme pencalonan dan pemilihan ketua BE Himatif FMIPA Unpad melalui mekanisme pemilu yang diatur dalam UU Pemilu Himatif FMIPA Unpad. Pengurus BE Himatif FMIPA Unpad dipilih, diangkat, dan ditetapkan untuk satu periode kepengurusan dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan berikutnya. Lalu, tugas dan wewenang BE Himatif FMIPA Unpad adalah: pertama, melaksanakan GBHK dan ketetapan MUBES Himatif FMIPA Unpad dalam bentuk program kerja dan kebijakan-kebijakan BE Himatif FMIPA Unpad. Yang kedua, mewakili Himatif FMIPA Unpad ke dalam maupun keluar FMIPA Unpad atas sepengetahuan DPA Himatif FMIPA Unpad. Yang ketiga, bersama dengan DPA memperjuangkan aspirasi mahasiswa Prodi Teknik Informatika kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan peran dan fungsinya. Lalu juga menindaklanjuti usulan DPA Himatif FMIPA Unpad, dan yang terakhir adalah memberikan laporan pertanggungjawaban pada MUBES Himatif FMIPA Unpad. BE terdiri dari Ketua Himpunan, Wakil Ketua Himpunan, 4 Biro, dan 10 Departemen. Penjelasan lebih lanjut mengenai Biro dan Departemen, serta job desk dan program kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Biro Administrasi dan Kesekretariatan. Job desk-nya adalah melayani urusan administrasi dan kesekretariatan BE Himatif FMIPA Unpad, pengarsipan surat dan dokumen, sebagai notulen rapat BE Himatif FMIPA Unpad, mengelola inventaris milik Himatif FMIPA Unpad, dan membuat kebijakan-kebijakan dalam CP. Program kerjanya adalah workshop kesekretariatan. Lalu juga ada Biro Keuangan. Job desk-nya adalah mengelola keuangan dalam BE Himatif FMIPA Unpad secara profesional dan membuat laporan keuangan. Program kerjanya ada transparansi dana dan juga workshop LK atau laporan keuangan. Selanjutnya juga ada Biro Pengembangan Organisasi atau PO. Job desk-nya meningkatkan kinerja dan solidaritas BE Himatif FMIPA Unpad dengan melakukan pembinaan secara berkala, mengadakan evaluasi kinerja BE Himatif FMIPA Unpad, memberikan apresiasi kepada pengurus BE Himatif FMIPA Unpad secara berkala, menampung aspirasi anggota BE Himatif FMIPA Unpad terkait dengan kinerja BE Himatif FMIPA Unpad, mengadakan kegiatan secara berkala untuk menumbuhkan kekeluargaan dan membangun hubungan yang lebih erat di BK Himatif FMIPA Unpad. Program kerjanya ada seminar keorganisasian atau SEMKO, BE Eva Award, bonding BK, reminder, dan juga apresiasi. Lalu yang keempat ada Biro Media Informasi. Job desk-nya ada menjadi pusat informasi dan komunikasi bagi seluruh anggota Himatif FMIPA Unpad, mengelola website, media sosial, dan majalah dinding Himatif FMIPA Unpad, membuat organigram kepengurusan BE Himatif FMIPA Unpad saat ini, dan meliput kegiatan yang dilaksanakan oleh BE Himatif FMIPA Unpad. Program kerjanya ada e-magazine atau Informatics Magazine, Wall atau Wall of Information Himatif, CIA V7 atau Calendar of Informatics Activity, dan juga Media Partner. Selanjutnya ada Departemen Keilmuan. Job desk-nya adalah membantu peningkatan performa akademik dan memperluas wawasan anggota Himatif FMIPA Unpad, memfasilitasi persiapan tugas akhir dan kelulusan anggota Himatif FMIPA Unpad. Program kerjanya ada PWIS atau Problem Solving and Summary for Informatics, Konferensi Internasional, lalu juga ada TOEFL, Preparation and Test, dan juga Read Journal. Lalu ada juga Departemen Keprofesian. Job desk-nya adalah mengoptimalkan persiapan anggota Himatif FMIPA Unpad untuk memasuki dunia kerja, mengembangkan wawasan anggota Himatif FMIPA Unpad dalam bidang teknik informatika khususnya dalam hal soft skill,
dan juga sebagai fasilitator berbagai hal yang berhubungan dengan keprofesian informatika. Program kerjanya ada pelatihan PKM, iCompass atau Informatics Company Visit, lalu juga ada Prepare for Future atau PFF, dan juga Technopreneur. Lalu juga ada Departemen Hubungan Internal atau HUBIN, yang job desk-nya adalah mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota Himatif FMIPA Unpad, menjadikan Departemen Hubungan Internal sebagai tempat komunikasi dan sharing masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anggota Himatif FMIPA Unpad, lalu juga memberikan apresiasi terhadap sivitas akademika S1 Prodi Teknik Informatika FMIPA Unpad, dan mempererat silaturahmi antar sivitas akademika program studi S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad. Program kerjanya ada Himatif Graduation Day atau HGD, ada Informatics Fun Day atau IFFD, Ngabuburit, Forum Koor-Wakoor, dan juga Himatif Appreciate. Selanjutnya, ada Departemen Hubungan Eksternal atau HUBEX yang memiliki job desk antara lain menjalin dan menjaga komunikasi Himatif FMIPA Unpad dengan himpunan fakultas atau jurusan lain maupun lembaga kemahasiswaan lainnya. Menjaga terjalinnya komunikasi yang harmonis dengan lembaga kemahasiswaan dalam satuan fakultas untuk terciptanya hubungan yang aktif, sinergis, dan terarah, menjalin hubungan baik dengan lembaga kemahasiswaan eksternal, menghimpun kontak-kontak lembaga kemahasiswaan eksternal. Program kerjanya antara lain IFES atau Informatics Festival dan Standing atau Studi Banding. Kemudian ada Departemen Pengembangan Teknologi Informasi atau PTI yang memiliki job desk antara lain mengembangkan minat, wawasan, dan kemampuan anggota Himatif FMIPA Unpad dalam bidang informatika, memfasilitasi anggota Himatif FMIPA Unpad untuk mengikuti kompetisi dalam bidang informatika, menaungi KKM bidang informatika yang ada di Himatif FMIPA Unpad. Program kerjanya antara lain KKM Scare, Coin, Competitions of Informatics X Instagram, HIT, Produktif, Informasi Event, Lomba, Sertifikasi. Selanjutnya, ada Departemen Minat dan Bakat atau MIBA, yang memiliki job desk antara lain mempererat rasa kekeluargaan di Himatif FMIPA Unpad melalui bidang minat dan bakat, memfasilitasi anggota Himatif FMIPA Unpad untuk mengikuti kompetisi dalam bidang minat dan bakat, menaungi KKM di bidang minat dan bakat yang ada di Himatif FMIPA Unpad, membantu membentuk wadah untuk pengembangan minat dan bakat anggota Himatif FMIPA Unpad. Program kerjanya antara lain KKM Scare, Instagram, yaitu Informatics Sport, Art and Game Tournament, dan Inspirasi Seni. Selanjutnya ada Departemen Agama, yang memiliki job desk antara lain memfasilitasi anggota Himatif FMIPA Unpad untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, memberikan informasi keagamaan untuk anggota Himatif FMIPA Unpad. Program kerjanya antara lain Kilas atau Kajian Islam Sehimatif dan Iman atau Informasi Keagamaan. Selanjutnya ada Departemen Sosial yang memiliki job desk antara lain membuat panduan global dan rancangan metode pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, memberikan pelayanan terhadap kesejahteraan anggota Himatif FMIPA Unpad, meningkatkan kepedulian sosial dan anggota Himatif FMIPA Unpad antar sesama anggota Himatif FMIPA Unpad dan terhadap masyarakat. Program kerjanya antara lain Inti atau Informatika Berbakti, Intel atau Informatika Peduli, Info Beasiswa, dan Informatika Tanggap Bencana. Kemudian ada Departemen Kaderisasi yang memiliki job desk antara lain membuat konsep pengkaderan untuk anggota muda, mengoptimalkan proses kaderisasi bagi anggota Himatif terutama tingkat 1 dan 2, mendata minat anggota Himatif khususnya tingkat 1 dan tingkat 2 dengan mengelompokkan berdasarkan bidang keilmuan, organisasi, dan minat bakatnya. Meningkatkan aktualisasi minat anggota Himatif khususnya tingkat 1 dan 2 dalam bidang keorganisasian. Program kerjanya antara lain CBS atau Character Building Season, BK Intern, dan Himatif Leadership Training atau HLT. Terakhir ada Departemen Kewirausahaan yang memiliki job desk mengelola usaha mandiri Himatif FMIPA Unpad, menambah pemasukan Himatif FMIPA Unpad, mengembangkan bisnis secara kontinu, dan program kerjanya antara lain Identity, ID Card, dan Jaket Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, Outlet Kita atau Outlet Keluarga Informatika, dan FNC atau Fix and Create. Selanjutnya ada DPA. DPA Himatif FMIPA Unpad adalah bagian dari Badan Kelengkapan Himatif FMIPA Unpad yang merupakan lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di Himatif FMIPA Unpad yang berkedudukan sejajar dengan Badan Eksekutif Himatif FMIPA Unpad. Fungsi DPA Himatif FMIPA Unpad adalah fungsi legislasi, pengawasan, aspirasi, advokasi, dan budgeting. DPA Himatif beranggotakan maksimal 10% dari jumlah anggota penuh Himatif FMIPA Unpad setiap angkatan yang diangkat oleh ketetapan Musyawarah Besar Himatif FMIPA Unpad dengan masa jabatan selama 1 periode kepengurusan dan dapat menjabat kembali untuk masa kepengurusan berikutnya apabila diangkat dalam Musyawarah Besar Himatif FMIPA Unpad.
DPA sendiri terdiri dari ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara, komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Tugas DPA antara lain adalah 1. Menampung dan merumuskan aspirasi anggota Himatif FMIPA Unpad. 2. Menyampaikan aspirasi kepada pihak yang bersangkutan bersama BE Himatif FMIPA Unpad atau menuangkannya dalam rancangan GBHK maupun peraturan-peraturan yang dibuat DPA Himatif FMIPA Unpad. 3. Mengawasi, meminta keterangan yang diperlukan, memberikan masukan dan pertimbangan, serta peringatan kepada BE Himatif FMIPA Unpad dalam melaksanakan GBHK dan ketetapan MUBES. 4. Memberikan laporan kegiatan DPA Himatif FMIPA Unpad dan hasil evaluasi terhadap BE kepada MUBES. 5. Menindaklanjuti ketetapan MUBES Himatif FMIPA Unpad. 6. DPA Himatif FMIPA Unpad memiliki hubungan koordinasi dengan BPM Kemah FMIPA Unpad. 7. Mengawasi realisasi dari anggaran keuangan BE Himatif FMIPA Unpad. 8. Merekomendasi peraturan dan perundangan yang mengikat seluruh anggota Himatif FMIPA Unpad. Dan terakhir, menganalisa dan mengevaluasi ketetapan MUBES. Fungsi tiap komisi antara lain adalah sebagai berikut. Fungsi Komisi 1, aspirasi, advokasi, dan pengawasan. Fungsi Komisi 2, legislasi dan pengawasan. Fungsi Komisi 3, budgeting, auditing, dan pengawasan. Dan fungsi Komisi 4 adalah pengawasan. Selanjutnya ada MUBES. MUBES adalah Badan Kelengkapan atau BK Himatif FMIPA Unpad yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif. MUBES Himatif FMIPA Unpad melantik keanggotaan pada badan eksekutif maupun legislatif di BK Himatif FMIPA Unpad. Dalam keanggotaan, MUBES Himatif FMIPA Unpad terdiri dari anggota DPA Himatif FMIPA Unpad dan satu perwakilan angkatan tingkat 3 selaku pemegang kekuasaan dalam sidang, yaitu Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3. Secara umum, Presidium 1 bertugas memimpin sidang, Presidium 2 bertugas untuk mencatat jalannya sidang, dan Presidium 3 bertugas sebagai pengingat waktu. Terlepas dari itu, tugas masing-masing presidium masih bisa berganti. Singkatnya, MUBES dapat dideskripsikan sebagai perwujudan seluruh anggota Himatif, kekuasaan tertinggi dalam kehidupan lembaga kemahasiswaan tingkat program studi. MUBES 1 Himatif dilaksanakan pada 22 Desember 2013 pada saat pendirian organisasi Himatif. KKM. KKM memiliki kepanjangan yaitu Kelompok Kegiatan Mahasiswa. Berikut adalah KKM yang ada di lingkungan Himatif FMIPA Unpad. Yang pertama ada Developer Community atau DevCom. DevCom adalah sebuah KKM yang berfokus di bidang software engineering. Kegiatan dari DevCom berupa pertemuan online, mini webinar, dan tutor gemastik. Waktu dan tempat pertemuannya adalah hari Senin jam 4 sore dan dilakukan secara online di Google Meet atau offline di Lab Alpro PPBSD. Yang kedua, ada Informatics Design Association atau IDEA. IDEA adalah sebuah KKM yang berfokus di bidang desain. Dan untuk tahun ini, IDEA sedang berfokus di UI UX dan animasi. Kegiatan dari IDEA berupa IDEA Online Meet, IDEA Material, dan tutor lomba gemastik. Prestasi dari IDEA yaitu juara 1 UX Design Gemastik 2018 dan ada satu tim yang berhasil lolos ke babak final UX Design tahun 2021. Waktu dan tempat pertemuan IDEA itu hari Kamis jam 4 sore dan dilaksanakan online di Google Meet atau offline di PPBSD. Selanjutnya ada Informatik Robotic Lab atau IRC. IRC merupakan wadah untuk pengembangan pengetahuan di bidang robotika. Kegiatannya berupa pertemuan online atau webinar dan mengikuti lomba KRI atau Kontes Robot Indonesia dengan kategori Robot SAR Indonesia atau KRSRI, Divisi KRPAI, dan Kontes Robot Sepak Bola Indonesia atau KRSBI. IRC pernah meraih beberapa prestasi seperti juara regional 2 KRI 2016 dan lolos tahap 2 KRI 2021. Waktu dari pertemuan IRC adalah hari Selasa atau Jumat jam 4 sore. Selanjutnya, Informatics Basketball Club atau IBC. IBC merupakan wadah untuk warga Himatif yang memiliki minat basket. Kegiatannya yaitu melaksanakan pertemuan offline dan membuat challenge. Prestasi dari IBC yaitu juara 1 Maba Cup 2019. Selama pandemi, pertemuan offline IBC telah dilaksanakan hari Minggu 4 April 2021 dan hari Minggu 30 Mei 2021. Selanjutnya, Informatics Futsal Club atau IFC. IFC merupakan wadah untuk yang memiliki minat futsal. Kegiatan dari IFC yaitu fun game sebulan sekali dan KKM challenge dari IFC.
Prestasi dari IFC yaitu juara 1 Maba Cup Putra dan Putri tahun 2016, juara 1 ASEAN Futsal Putri 2019, dan juara 1 Maba Cup Putra 2019. Waktu dan tempat pertemuan IFC yaitu Fun Game tiap sebulan sekali di Dewa Futsal Antapani atau di Futsal 76 Babakan Jeruk. Selanjutnya, Informatik Badminton Team atau IBT. IBT merupakan wadah untuk yang memiliki minat badminton. Kegiatan dari IBT yaitu Fun Game IBT sebulan sekali dan KKM Challenge IBT. Waktu dan tempat pertemuan dari IBT yaitu Fun Game sebulan sekali di Gor Lipo Caringin dan Gor Cibesi di Jatinangor. Selain KKM yang telah disebutkan, ada juga komunitas lainnya seperti Game Dev untuk komunitas pecinta game, Cyber Security Enthusiast untuk komunitas yang memiliki minat tentang cyber security, dan Mawadi untuk komunitas pecinta alam. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai informasi Angkatan Teknik Informatika 4 dari Angkatan 2012 sampai Angkatan 2020. Dimulai pada tahun 2012 dengan nama Circle sebagai nama angkatan, dengan jumlah 23 orang, dengan koordinator Kang Yusuf Muhammad Iqbal dari Prodi Matematika, dan Kang Iman Jabar Sidik dari Teknik Informatika, dan wakil koordinatornya oleh Teh Nuraisa Nufus dari Prodi Matematika. Angkatan 2013 dengan nama Angkatan Pascal yang berjumlah 58 orang, koordinator oleh Kang Wadiansyah dari Prodi Matematika dan Kang Yusuf Septiananda dari Teknik Informatika, dan wakil koordinator oleh Teh Maya Gustiana. Lanjut ke Angkatan 2014 yang diberi nama Angkatan Assembly dengan koordinator Kang Cafits Maulana, wakil koordinator Teh Zikra Zakia dengan jumlah murid 65 orang. Tahun 2015 atau bisa disebut dengan Angkatan Binary dengan koordinator Kang Nizarian Syahagung dan wakil koordinator Teh Aulia Gasani Nabila dengan jumlah total 64 orang. Angkatan 2016 atau bisa disebut dengan Angkatan Cyber dengan total jumlah 62 orang yang memiliki koordinator oleh Kang Malik Zulfikar Gantina dan wakil koordinator oleh Teh Intan Pratiwi. Tahun 2017 atau dengan Angkatan Delphi dengan koordinator Kang Muhammad Fakri Rahman dan wakil koordinator Teh Mutia Karimah yang berjumlah total 61 orang. Dilanjutkan dengan Angkatan 2018 atau yang bisa disebut dengan Angkatan Eclipse dengan koordinator Kang Dimas Ramadan Pradipta Bagaskara dan wakil koordinator oleh Teh Putri Nabila yang totalnya 72 orang. Tahun 2019 atau bisa disebut dengan Angkatan Fortran dengan koordinator Kang Muhammad Galang Satria dan wakil koordinator Teh Zahra Klaura Hermawan dengan jumlah total 75 orang. Dan yang terakhir Angkatan Gopher atau Angkatan 2020 dengan koordinator Kang Zahran Hanifatan Mubin dan wakil koordinator Teh Laura Azra Aprilianti dengan total jumlah 67 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.